Shalom teman-teman, ketemu lagi di ibadah sekolah minggu GMI Makedonia Jakarta. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Aku gembira, aku bersuka. Sebelum kita memulai sekolah minggu, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, memulai sekolah minggu berkati kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah teman-teman, sekarang mari kita memuji Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Dia Harus Semakin Bertambah dan tanda paku di kaki dan tangan. Semakin bertambah, ku harus semakin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Semakin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang.
Shalom teman-teman, ketemu lagi di Kamu Perlu Tahu. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa hewan yang sudah punah. Nah, salah satu contohnya ada dinosaurus. Tetapi bukan hanya dinosaurus doang loh yang sudah punah. Beberapa binatang berikut ini juga sudah punah. Pertama, quokka. Quokka yang menyerupai zebra dan pernah ditemukan dalam jumlah besar di Afrika Selatan. Quokka dapat dibedakan dari zebra lain dengan memiliki tanda pada bagian depan tubuh. Quokka merupakan campuran dari kuda dan zebra. Nama quokka berasal dari kata koi-koi untuk zebra. Hewan ini dinyatakan punah pada tahun 1883 oleh karena perburuan liar. Oleh karena perkembangan zaman, peneliti mencoba perkawinan silang antara zebra dan kuda sehingga muncullah hewan yang bernama zebroid atau zeros yang bentuknya sangat mirip dengan quokka. Tapi biasanya hewan ini mandul sehingga tidak banyak ditemukan. Jadi, zebroid atau zeros ini merupakan bisa dibilang sebagai hewan pengganti quokka. Tapi sayangnya zebroid atau zeros ini kebanyakan mandul sehingga zebroid atau zeros ini sangat jarang ditemukan. Kedua, merpati penumpang. Merpati penumpang atau Ectopistes migratorius adalah spesies merpati yang merupakan salah satu burung yang paling umum di Amerika Serikat. Diperkirakan bahwa terdapat 5 miliar merpati penumpang di Amerika Serikat ketika Eropa mengkolonisasi Amerika Utara. Mereka hidup pada kumpulan besar, dan selama migrasi mereka dapat terlihat. Setelah abad ke-19, spesies ini menjadi salah satu burung yang hampir punah. Berkurangnya populasinya disebabkan oleh hilangnya habitat ketika orang Eropa mulai memasuki daerah dalam. Namun, akibat utama kepunahannya adalah ketika daging merpati dijadikan sebagai makanan murah untuk budak dan orang miskin pada abad ke-19, menyebabkan perburuan besar-besaran. Merta diketahui sebagai merpati penumpang terakhir di dunia yang mati pada tanggal 1 September 1914 di Cincinnati, Ohio. Yang ketiga, ada harimau Jawa. Ternyata di Indonesia juga ada hewan yang sudah punah. Salah satu contohnya adalah harimau Jawa ini. Pada abad ke-19, harimau ini masih banyak berkeliaran di Pulau Jawa. Pada tahun 1940-an, harimau Jawa hanya ditemukan di hutan-hutan terpencil. Ada usaha-usaha untuk menyelamatkan harimau ini dengan membuka beberapa taman nasional. Namun, ukuran taman ini terlalu kecil dan mangsa harimau terlalu sedikit. Pada tahun 1950-an, ketika populasi harimau Jawa hanya tinggal 25 ekor, kira-kira 13 ekor berada di Taman Nasional Ujung Kulon. 10 tahun kemudian, angka ini kian menyusut. Pada tahun 1972, hanya ada sekitar 7 harimau yang tinggal di Taman Nasional Meru Betiri. Ada kemungkinan kepunahan ini terjadi di sekitar tahun 1950-an ketika diperkirakan hanya tinggal 25 ekor jenis harimau ini. Pada tahun 1979 ada tanda-tanda bahwa tinggal 3 ekor harimau hidup di Pulau Jawa. Kemungkinan kecil binatang ini belum punah. Di akhir tahun 1998, diadakan seminar nasional di UCUGM yang berhasil menyepakati untuk adanya peninjauan ulang karena banyak bukti-bukti yang masih menunjukkan bahwa adanya kemungkinan bahwa harimau Jawa masih hidup. Salah satunya adalah guratan di pohon dan juga rambut yang diperkirakan sebagai milik harimau Jawa. Oleh karena itu, hingga sekarang masih dilakukan usaha pembuktian eksistensi satwa penyandang status punah ini. Untuk sekarang, satwa ini masih dinyatakan sebagai satwa yang berstatus punah karena masih belum ada bukti kuat untuk menyatakan kalau satwa ini masih ada. Di samping harimau Jawa, ada 2 jenis harimau yang punah pada abad ke-20, yaitu harimau Bali dan harimau Kaspia. Yang keempat, macan tutul Zanzibar. Nah, jika kalian melihat dalam beberapa adegan film, mungkin kalian dapat melihat macan tutul Zanzibar dalam film-film fantasi, khususnya tentang dunia magis atau penyihir. Macan tutul Zanzibar atau Panthera pardus adersi adalah subspesies macan tutul yang diduga telah punah di Pulau Unguja, Zanzibar, Tanzania. Pada abad ke-20 muncul kepercayaan bahwa macan tutul ini dipelihara oleh penyihir untuk menimbulkan kekacauan. Maka dilancarkanlah pemusnahan besar-besaran.
Akhirnya, semenjak tahun 1980-an, macan tutul Zanzibar sudah tidak pernah ditemukan lagi. Masih ada kemungkinan hewan ini masih hidup, tapi tidak ada yang bisa memastikannya. Oke, jadi penjelasan secara singkatnya yaitu macan tutul Zanzibar ini sering muncul di film-film karena macan tutul Zanzibar dipercayai telah dipelihara oleh penyihir. Oleh karena itu dilakukannya pemusnahan besar-besaran macan tutul Zanzibar. Oleh karena itu, macan tutul Zanzibar menjadi langka dan punah. Yang kelima, kura-kura Pulau Pinta. Spesies ini pertama kali dideskripsikan oleh Albert Gunther pada tahun 1877 setelah ia tiba di London. Pada akhir abad ke-19, sebagian besar kura-kura Pulau Pinta sudah musnah akibat perburuan. Pada pertengahan abad ke-20, spesies ini diduga telah punah. Tetapi kemudian ditemukan seekor kura-kura jantan di pulau tersebut pada tahun 1971. Peneliti telah melakukan upaya untuk mengawinkan si jantan yang bernama Lonesome George ini dengan spesies lain. Tetapi upaya ini tidak membuahkan hasil. Lonesome George meninggal pada tanggal 24 Juni 2012 dan diduga spesies ini punah setelah kematiannya. Namun, 17 kura-kura campuran generasi pertama dilaporkan telah ditemukan di Gunung Berapi Wolf di Pulau Isabella pada tahun 2012. Spesimen-spesimen ini masih muda sehingga orang tua mereka mungkin masih hidup. Meskipun begini, spesies ini telah digolongkan sebagai spesies yang sudah punah di dalam daftar merah IUCN. Terima kasih telah menyaksikan Kamu Perlu Tahu kita hari ini. Banyak hewan yang sudah punah oleh karena ulah manusia. Oleh karena itu, mari kita jaga dan lestarikan lingkungan dan hewan agar mereka tidak punah. Dadah! Teman-teman, hari ini saya akan kesaksian belajar online di Medan. Saya sudah 5 bulan di Medan dan saya bertemu Biring, Bolang, dan Mama Muda. Mama Muda sedang sakit. Doakan supaya bisa sehat kembali. Puji Tuhan, selama saya di Medan belajar online saya lancar. Terima kasih ya teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Roh Kudus yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti
Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Tante Pinkan berharap kalian semua sehat-sehat, tetap semangat, dan sukacita selalu. Adik-adik, minggu lalu kita merayakan apa? Ingat? Ya, Paskah. Paskah kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Nih, Tante Pinkan mau cerita ya. Tapi sebelumnya, kamu tahu nggak? Ada loh seorang murid Tuhan Yesus yang dia nggak percaya kalau Tuhan Yesus udah bangkit. Dia nggak percaya kalau dia nggak lihat sendiri bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Kalian tahu itu siapa? Nah, nanti Tante Pinkan mau cerita ya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami agar kami dapat mengerti, memahami, dan kiranya Roh Kudus pimpin kami agar dapat melaksanakan, melakukan dalam pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Kau Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, tema firman Tuhan pada hari ini adalah percayalah. Berdasarkan dari Injil Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Tapi Tante Pinkan akan ambil beberapa ayat sebelumnya untuk melengkapi dan memperjelas cerita firman Tuhan pada hari ini. Begini ceritanya. Malam itu, di hari pertama minggu itu, murid-murid Tuhan Yesus berkumpul di suatu tempat dalam sebuah rumah dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, tiba-tiba datanglah Tuhan Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu sangat bersukacita ketika mereka melihat Tuhan Yesus. Tetapi adik-adik, pada waktu kejadian itu, ada satu orang murid Tuhan Yesus yang tidak ada di situ. Ya, namanya Thomas, yang disebut Didimus. Maka murid-murid yang lain memberitahukan hal itu kepada Thomas. "Thomas, kami sudah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Thomas tak percaya, sekalipun murid-murid yang lain sudah memberitahunya. Hari-hari pun berlalu. 8 hari kemudian, murid-murid Tuhan Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan kali ini Thomas ada bersama-sama dengan mereka. Semua pintu-pintu rumah sudah terkunci rapat. Tiba-tiba Tuhan Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia melihat kepada Thomas dan berkata kepadanya, "Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah."
Lalu dengan segera Thomas pun menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Lalu percayalah Thomas. Kata Tuhan Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Nah, demikian firman Tuhan adik-adik. Nah, kita adalah orang-orang yang paling berbahagia jika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Mungkin kita tidak melihatnya, tetapi itu namanya iman. Kita percaya bahwa Yesus sungguh-sungguh sudah mati untuk dosa kita dan sudah bangkit dan ada bersama-sama kita karena kita sudah percaya kepadanya. Setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus memang menampakkan dirinya hanya kepada relatif sedikit orang. Mengapa? Karena ia tidak ingin manusia percaya setelah melihat. Ia ingin manusia percaya sekalipun tidak melihat. Kita harus percaya hanya berdasarkan pemberitaan firman Tuhan. Kita tidak pernah melihat Tuhan Yesus, tetapi kita mendengar tentang Dia, tentang kematiannya, tentang kebangkitannya dari firman Tuhan, dari Alkitab. Maukah kalian percaya walau tidak melihat? Ayat hafalan diambil dari Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita ulangi, kita baca sekali lagi. Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Adik-adik, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, setelah kalian mendengar cerita tadi, kalian udah tahu kan jawabannya? Siapa murid Tuhan Yesus yang tidak percaya kalau Tuhan Yesus sudah bangkit? Dia harus melihat sendiri, harus bertemu sendiri, baru dia percaya. Ya, Thomas. Thomas adalah murid Tuhan Yesus yang dia percaya kalau dia sudah melihat langsung. Nah, kita adalah orang-orang yang berbahagia. Kita percaya kepada Tuhan Yesus, walaupun kita belum bertemu langsung dengan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, demikian cerita firman Tuhan. Kita mau berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur kami adalah orang-orang yang berbahagia karena kami percaya, kami beriman kepada Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kami, yang telah menebus kami dari dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati semua adik-adik dan semua yang mengikuti acara ini. Tuhan memberikan sukacita dan sejahtera Tuhan. Tuhan memberkati. Tuhan juga memberkati orang tua kami, orang tua dari adik-adik yang mengikuti acara ini ya Tuhan. Tuhan cukupkan segala yang mereka perlukan. Tuhan berkati segala usaha, pekerjaan, pelayanannya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati adik-adik, beri mereka terus semangat belajar untuk menghadapi, khususnya akan menghadapi UAS atau yang kelas 6, akan persiapan untuk menyelesaikan studinya di SD dan mereka akan masuk SMP. Tuhan Yesus tolong berkati semua adik-adik ya Tuhan Yesus. Tuhan menjaga, melindungi mereka dalam setiap aktivitasnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami, syukur dan permohonan kami. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sampai sekian dulu pertemuan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.
Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Dadah. Dadah.